Di sequel sebelumnya, diceritakan demi mendapatkan pusaka sakti pedang langit dan golok pembunuh naga, Putri Zhao Min sengaja meringkus para tetua dan murid 6 perguruan besar dengan membawanya ke kota Datu. Di sini Putri Zhao Min juga mengancam Zhao Wuji dengan mengatakan akan membunuh semua pendekar 6 perguruan besar jika Wuji tak datang menemuinya. Setelah berhasil meringkus dan menyandra para tetua dan murid 6 perguruan besar, Putri Zhao Min menghampiri ayahnya di istana kerajaan sambil melaporkan akan keberhasilannya mendapatkan pusaka pedang langit dari tangan tetua sekte Imei. Di sini, Putri Zhao Min juga mengungkapkan kegagalannya mendapatkan pusaka golok pembunuh naga, sebab para pendekar hebat yang ia bawa tak mampu mengalahkan kehebatan kungfu serta ilmu kanuragan yang dimiliki oleh seorang pendekar yang bernama Zhang Wuji. Putri Zhao Min yang tak ingin mengecewakan ayahnya, ia berjanji akan segera mungkin merebut pusaka golok pembunuh naga dengan cara menjebak Zhang Wuji untuk datang ke Datu. Dan benar saja, di sisi lain telah Zhang Wuji dan para pendekar sekte Ming benar-benar datang ke Datu yang bertujuan untuk membebaskan para pendekar 6 perguruan besar yang disandra mereka. Ya, bersama pendekar kalung ijo itulah Zhang Wuji mulai melakukan penyelidikan agar dapat menemukan cara yang mudah untuk membebaskan para tawanan. Namun tak lama dari melangkahkan kaki, keberadaan mereka diketahui oleh pendekar bertopeng yang seketika menyerang Zhang Wuji. Di sini Raja Lang nampak tersenyum melihat perduelan mereka, sebab pendekar bertopeng yang dihadapi Zhang Wuji merupakan pendekar sayap kanang sekte Ming yang sekian tahu hilang tanpa kabar. Pendekar tersebut bernama Fan Yuo. Mengetahui kehebatan kungfu Zhang Wuji sangatlah overpower, pendekar Fan Yuo memberikan 5 jempol untuknya. Di sebuah rumah persembunyian inilah pendekar Fan Yuo bercerita panjang alasan mengapa ia melakukan penyamaran, merusak wajahnya, serta mengenakan topeng misterius, yang mana pada saat itu di saat tetua Ying Yang Tingtian mengutusnya untuk menyelidiki Raja Laoyang. Secara tak sengaja ternyata Cheng Kun juga berada di kerajaan mengabdikan dirinya pada Raja Laoyang dengan tujuan menghancurkan dunia persilatan dan memusnahkan sekte Ming yang dianggap sebagai musuh besar kerajaan. Tentu dengan cara melakukan penyamaran itulah pendekar Fan Yuo dapat dengan mudah mengetahui rencana Raja Laoyang sambil memantau pergerakan yang dilakukan Cheng Kun. Karena tak memiliki waktu banyak, di sini mereka mulai menyusun siasat untuk menyelamatkan para pendekar 6 perguruan besar yang keracunan dan ditahan kerajaan. Mengetahui jika yang memegang obat penawar racun ialah kedua pendekar Xian Ming, dengan bergerak cepat tanpa dicurigai, akhirnya pendekar Fan Yuo berhasil mendapatkan obat penawar dari tangan kedua pendekar Xian Ming. Sesuai rencana di awal, setelah mendapatkan obat penawar, pendekar Fan Yuo pergi menuju sel tahanan untuk memberikan penawar racun pada para pendekar yang berada di sana. Sedangkan di sisi lain, Zhang Wuji sengaja mengirimkan surat agar Putri Zhao Min datang menemuinya. Di sini Wuji mengungkapkan maksud agar Putri Zhao Min dapat bersedia melepaskan para pendekar 6 perguruan besar yang ditahan olehnya. Mendengarkan permintaan yang sepele, tentu Putri Zhao Min hanya tersenyum manis di hadapan Wuji sambil mengingatkan Wuji jika dirinya masih mempunyai 2 permintaan yang harus ditepati olehnya. Ya, di sini Putri Zhao Min mengutarakan permintaan kedua agar Wuji dapat meminjamkan pusaka golok pembunuh naga 1 jam untuknya. Karena pusaka tersebut bukanlah sembarangan pusaka, tentu Zhang Wuji sangat keberatan mengabulkan permintaan Putri Zhao Min dan memohon padanya agar dapat memberikan waktu 1 hari untuk menjawab. Min Jie yang tak ingin anak muridnya memiliki hubungan dekat bahkan kasmaran dengan Wuji, ia menggertak sambil memaksa Nona Zuruo agar dapat bersumpah serapah di hadapannya. Di sini Min Jie menyumpahkan jika Ziruo dan Wuji menjalin hubungan sampai berujung di atas ranjang hingga mempunyai anak.
Jika anak mereka perempuan, ia sumpahkan menjadi pelancong selamanya. Namun jika lelaki, Gembel yang berstatus pantas untuk anaknya. Seusai melakukan sumpah serapah, Mincie kemudian menyerahkan batu cincin pada Ziruo, yang mana cincin tersebut merupakan tanda jika Mincie menyerahkan posisi tetua sekte Emei padanya. Merasa tertipu bahkan dihianati, salah satu pendekar Xianming melapor di hadapan adik putri Zhao Min jika guruku tahu ternyata pendekar sayap kanan mata-mata sekte Ming yang selama ini melakukan penyamaran di kerajaan. Mengerti akan hal tersebut, Pangeran Luoyang yang tak ingin melihat para pendekar 6 perguruan besar hidup, ia memerintahkan pasukannya untuk segera membakar habis penjara pagoda saat itu juga. Mengetahui jika posisinya dalam bahaya, pendekar Fanyo meluncurkan sinyal bantuan agar pasukan rahasianya dapat membebaskan para pendekar yang masih berada di sel tahanan. Ya, karena kobaran api yang semakin menjadi-jadi, tentu membuat para pendekar 6 perguruan besar tak bisa keluar, terjebak di atas menara. Melihat kobaran api yang semakin membesar, Wuji membagi tugas menyuruh pendekar Kalong Ijo dan yang lainnya untuk dapat menahan pasukan kerajaan Luoyang. Sedangkan dirinya akan menyelamatkan pendekar 6 perguruan besar dengan cara menggunakan jurus kungfu teknik penggeser alam. Saja aksi heroik Wuji pun benar-benar ampuh menyelamatkan para tawanan dari atas menara yang terbakar. Namun tidak dengan Mincie. Di atas menara yang hampir hangus terbakar, dirinya masih berduel sengit dengan si pendekar tapak beracun. Mengetahui nyawa tetua sekte Emei dalam bahaya, Wuji dari bawah berusaha menyelamatkan dengan menghempaskan si pendekar beracun agar mati terpanggang. Akibat jaim dan tak ingin dibantu, wapok, Mincie pun seketika tewas karena kegagalan dalam bertugas. Esok harinya Raja Luoyang dengan kejam menggampar putrinya sendiri sambil berkata bodoh di hadapannya. Di sini Raja Luoyang menunjuk Cheng Kun agar dapat menggantikan tugas putrinya untuk mengatasi dunia persilatan. Ya, sesuai janji, di saat Putri Zhao Min termenung, Wuji pun datang menghampirinya. Di sini Wuji mengajak Putri Zhao Min pergi ke pulau pengasingan Pinghuo bertemu dengan ayah angkatnya sang Raja Singa Emas. Jika dirinya benar-benar ingin meminjam pusaka golok pembunuh naga. Putri Zhao Min yang merasa kesepian, ia membujuk Wuji agar dapat menemaninya jalan menghirup udara malam yang amat menyegarkan. Nah, disinilah terlihat Xiao Chao menaruh cemburu pada Putri Zhao Min, sebab dirinya juga memendam perasaan lebih pada Zhang Wuji. Untuk menutupi rasa kesedihannya, Nona Xiao Chao menerbangkan burung Raja Wali pesan di sana. Tak terima jika Ziruo menjadi tetua di sekte Emei, salah satu senior murid Emei menantangnya untuk berduel agar terbukti siapa yang pantas untuk menjadi tetua sekte Emei yang baru. Putri Zhao Min yang tak ingin melihat terjadinya pertumpahan darah antar mereka. Ia sengaja datang melerai dan memanggil Wuji yang sudah menyamar sebagai pendeta. Di sini Putri Zhao Min menantang mereka, siapa yang berani maju bertarung hingga mati dengan pendetanya. Karena murid senior takut mati berhadapan, Putri Zhao Min kemudian sengaja mengganti tantangan dengan menyuruh Ziruo memakan pil racun sebagai bukti jika dirinya benar-benar berani untuk menjadi sang tetua sekte Emei yang baru. Dan benar saja, di sini Nona Ziruo mengorbankan keselamatan hidupnya demi melepaskan para murid sekte Emei dari ancaman Putri Zhao Min. Tak berselang lama esok paginya, terlihat Nona Ziruo usai terbangun dari pingsan. Di sini Zhang Wuji meminta maaf di hadapan Ziruo jika dirinya lah yang menyuruh Putri Zhao Min untuk melakukan tindakan semalam, yang tujuannya tak lain untuk mengajak mereka semua menuju pulau pengasingan Pinghuo bertemu dengan ayah angkatnya sang Raja Singa Emas. Mengetahui jika obat yang dimakannya bukanlah racun, tentu Nona Ruo tak mempersalahkan hal tersebut, yang tanpa Zhang Wuji sadari, ternyata ketiga perempuan manis itu saling menyimpan perasaan lebih padanya. Dan benar saja, sesampainya di ujung pulau Pinghuo, Zhang Wuji tak menemukan keberadaan ayah angkatnya.
Di sini ia malah terkejut mendengar suara auman yang sangat keras meminta pertolongan. Di saat hendak melakukan pertolongan, Zhang Wuji pun seketika mendapat serangan darinya. Dan ketika dirinya tertipu dengan perasaan amarah, Wuji berbalik menyerang pendekar tersebut. Melihat kemampuan ketiga pendekar tersebut sangatlah hebat, Wuji berteriak meminta Xiao Zhao agar dapat melemparkan pusaka golok pembunuh naga padanya. Namun Xiao Zhao menghiraukan hal tersebut, yang malah ia berlari menghampiri seorang wanita misterius yang mengenakan cadar. Yang tak lain, wanita tersebut ialah ibu kandung Xiao Zhao yang merupakan Ratu Naga Hijau. Putri Zhao Min yang melihat Zhang Wuji semakin terdesak, ia melemparkan pusaka pedang langit padanya. Nah, disinilah Zhang Wuji berhenti bertarung dengan ketiga pendekar utusan Ratu Naga Hijau sambil menggertak mereka untuk menunjukkan keberadaan ayah angkatnya. Mengetahui jika pemuda di hadapannya ialah tetua sekte Ming yang ke-34, Bei Chimding sang Ratu Naga Hijau menggertak balik Zhang Wuji agar dirinya dapat menunjukkan dan mengajarkan padanya jurus kungfu penggeser alam. Jika tidak, maka para pasukannya tak akan segan untuk menghancurkan Pulau Pinghuo dan membunuh mereka semua. Mengerti akan gertakan tersebut, Wuji meminta waktu 1 hari pada Ratu Naga Hijau untuk memikirkannya. Tak berselang lama dari kepergian Bei Chimding, akhirnya Wuji menemukan persembunyian ayah angkatnya Raja Singa Emas. Nona Xiao Zhao yang tak ingin Zhang Wuji dalam ancaman ibunya, ia pergi menyelinap untuk menyerahkan pusaka golok pembunuh naga pada Wuji. Namun aksi Nona Xiao Zhao diketahui oleh para pendekar hebat Naga Hijau. Tentu, pertarungan antar mereka pun tak dapat terhindarkan kembali. Raja Singa Emas yang mengetahui jika senjata serta jurus yang digunakan pendekar Naga Hijau merupakan senjata legendaris yang terbuat dari api suci sekte Ming. Raja Singa Emas menyuruh Zhang Wuji untuk berhati-hati berhadapan dengan mereka jika tak ingin mati terbakar. Karena sudah diberkati ilmu kungfu 9 jurus matahari serta kungfu penggeser alam, tentu dalam waktu sekejap Zhang Wuji mampu menguasai jurus kungfu legendaris Shen Hao Wang Feng Chen dan berbalik mengalahkan ketiga pendekar tersebut. Singkat cerita, malam harinya Nona Xiao Zhao memohon di hadapan Zhang Wuji agar dapat menyelamatkan ibunya, sebab jika ibunya gagal mendapatkan jurus kungfu penggeser alam semesta, maka ibunya akan mati terbakar oleh api suci. Tak ingin hal tersebut terjadi, pagi harinya Zhang Wuji mendatangi markas keberadaan ibu Xiao Zhao. Xiao Zhao yang tak mempunyai pilihan lain, yang mengatakan di hadapan ibunya jika ia rela menggantikan posisi ibunya sebagai ketua sekte Naga Hijau dan menjadi gadis suci yang tugasnya menjaga api suci, tak boleh mengenal bahkan jatuh hati pada lelaki untuk selamanya. Sesuai janji, di sisi lain, terlihat Putri Zhao Min mengungkapkan keinginannya di hadapan Raja Singa Emas untuk dapat meminjamkan pusaka golok pembunuh naga padanya 1 jam. Sebab, rumor mengatakan jika kedua pusaka legendaris tersebut memiliki rahasia yang belum terpecahkan selama ini. Mengerti akan hal tersebut, Raja Singa Emas menyetujui permintaan Putri Zhao Min, yang secara bersama-sama mereka mencari rahasia yang tersembunyi pada pusaka tersebut. Namun hal yang mereka lakukan nihil, tak menemukan rahasia yang berada di dalamnya. Malam harinya sambil menunggu Nona Zero siuman, mereka mulai berpacking untuk bersiap-siap meninggalkan pulau pengasingan Pinghuo menuju markas sekte Ming. Karena terlalu over meminum kopi itulah membuat mereka teler tak tersadarkan diri. Setelah sadar, pagi harinya Zhang Wuji sangat terkejut tak melihat akan keberadaan Putri Zhao Min dan ayah angkatnya, yang mana ia hanya menemukan Nona Ruo yang kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah diobati sambil digesek-gesek sedikit, Nona Ruo memberitahu Wuji
jika Putri Zhao Min sengaja menaruh obat tidur pada minuman yang tujuannya tak lain agar dirinya dapat membawa pergi pusaka pedang langit dan golok pembunuh naga. Dalam keadaan yang terlemah inilah, Nona Ruo juga mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada Zhang Wuji jika ia menaruh perasaan lebih padanya. Karena kecantikan dan kemulusan Nona Ruo itulah tentu membuat dedek pendekar Wuji tegang, yang tanpa pikir lama ia mengajak Nona Ruo untuk dapat menjalin hubungan yang serius. Sesampainya di Kuan Mingting, Wuji mengatakan di hadapan Raja Elang dan kedua pendekar setia Sekte Ming untuk dapat mempersiapkan hari pernikahannya dengan Nona Ruo. Taat akan perintah sang tetua, mereka pun mengatakan siap laksanakan di hadapannya. Amin satu sebelum pernikahan, Nona Ruo sengaja menemui Zhang Wuji. Ia meminta agar Wuji dapat menyalurkan sedikit ilmu kanuragan serta mengajarkan beberapa teknik dasar jurus kungfu 9 matahari untuknya, dengan alasan ketidakmampuan tenaga dalamnya untuk mempelajari jurus kungfu yang diberikan mendiang gurunya sebelum tewas. Di sini Nona Ruo juga mengungkapkan setelah ia berhasil, dirinya berjanji akan membantu Wuji merebut kembali pusaka pedang langit dan golok pembunuh naga yang dibawa kabur Putri Zhao Min. Karena dibutakan oleh hasrat cinta, tentu Wuji tak bisa menolak keinginan calon istrinya. Benar saja, dalam waktu sekejap itulah terlihat Nona Ruo berhasil secara sempurna menguasai semua jurus kungfu yang ia pelajari. Bahkan dari kehebatannya, saat ini Nona Ruo juga berhasil membunuh Cheng Su yang merupakan mantan murid Ime yang berkhianat. Menjelang upacara pernikahan antara Wuji dan Nona Ruo itulah, sebelum sah menjadi suami istri, Putri Zhao Min datang menghentikan upacara pernikahan yang hendak terlaksana. Di sini ia mengatakan di hadapan Wuji agar tetap ingat akan satu janjinya yang belum terpenuhi, yang mana Putri Zhao Min meminta Wuji untuk dapat membatalkan pernikahannya dengan Nona Ruo serta mengancam keselamatan Raja Singa Emas jika Wuji tak menepati akan janjinya. Karena tak ingin ayah angkatnya tewas, Wuji pun setuju untuk membatalkan pernikahannya. Merasa harga dirinya terinjak, dengan penuh amarah, Nona Ruo seketika melesat menyerang Putri Zhao Min dengan ambisi ingin membunuhnya. Karena sejatinya sebagai pendekar, tentu Wuji tak akan ingkar janji dan tetap ikut dengan Putri Zhao Min dan lebih memilih menggagalkan pernikahannya. Karena dibingungkan dengan keadaan, Putri Zhao Min akhirnya angkat bicara di hadapan Wuji jika dirinya bukanlah orang yang mencuri dan membawa kabur pedang langit dan golok pembunuh naga. Sebab dirinya saat itu benar-benar tertidur setelah meminum kopi yang sengaja dicampur obat pelemah tubuh oleh Nona Ruo. Karena sebelumnya dirinya telah mengetahui letak rahasia yang berada di pusaka langit dan golok pembunuh naga. Tentu, ia memanfaatkan peluang tersebut agar mengetahui rahasia yang berada di dalamnya. Alasan itulah mengapa ia kabur dari pulau pengasingan Pinghuo, sebab dirinya hampir mati terbunuh di tangan Nona Ruo. Mendengar akan penjelasan tersebut, Wuji baru sadar alasan mengapa Nona Ruo memintanya untuk mentransfer tenaga dalamnya, yang tak lain agar ia berhasil dan mudah menguasai jurus cakar tengkorak putih yang merupakan jurus mematikan yang dimiliki Mei Chofeng. Di sini Putri Zhao Min juga memberitahu jika Raja Singa Emas disekap Nona Ruo dengan menaruhnya di penjara bawah tanah Sekte Imei. Setelah benar-benar jelas, Wuji meminta maaf di hadapan Putri Zhao Min jika selama ini dirinya telah salah menilainya. Mengetahui jika Nona Ruo sudah memandang Wuji sebagai musuh, pendekar Cheng pun sengaja datang dengan tujuan melakukan kongsi agar dapat bersama membunuh Zhang Wuji untuk menguasai dunia persilatan. Karena dendamnya sudah menjalar ke sumsum tulang belakang. Esok harinya, Nona Ruo sengaja menjadikan Raja Singa Emas sebagai umpan atas perintah pendekar Cheng Kun. Para pendekar aliran Sekte Ming yang tak terima melihat Raja Singa Emas terluka, tentu mereka menentang perintah Nona Ruo yang menyuruh para pendekar 6 perguruan besar membunuh Raja Singa Emas. Karena perbandingan ilmu kungfu yang dimiliki, tentu pendekar Kalong Ijo bukanlah lawan imbang bagi Nona Ruo, yang membuat dirinya hampir tewas terkena serangan mematikan berupa cakar tengkorak putih.
Nonaruo yang hatinya sudah diselimuti dengan dendam, tentu ia menantang Zhang Wuji agar dapat berduel one by one dengannya. 取得了那里的秘密。 Rasa jika rencananya berjalan dengan mulus, pendekar Cheng Kun memanfaatkan pertikaian tersebut untuk mencuri pusaka pedang langit dan golok pembunuh naga yang tersimpan di ruang rahasia. Menyadari akan hal tersebut, Nonaruo menghadang serta menantang pendekar Cheng Kun untuk dapat melangkahi mayatnya terlebih dahulu jika menginginkan kedua pusaka tersebut. Ya, meskipun Nonaruo memiliki ilmu cakar putih yang mematikan, tentu hal tersebut tak berarti sama sekali bagi pendekar Cheng Kun, sebab ilmu kungfunya sudah di atas rata-rata mereka. 找不到金刚不坏体神功。 Tak hanya Cheng Kun, terlihat pasukan utusan kerajaan Lao yang juga datang melesatkan ribuan busur panah untuk menghabisi semua nyawa para pendekar 6 perguruan besar yang berada di sana. Melihat akan ambisi serta kelicikan pendekar Cheng Kun demi sebuah kekuasaan serta jabatan, akhirnya Ratu Naga Hijau dan ketiga pendekar hebatnya turun tangan untuk menjajal kehebatan kungfu pendekar Cheng Kun. Mengetahui dirinya dalam desakan, Cheng Kun kembali memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menghabisi mereka. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Putri Zhao Min, sebab pasukan kerajaan lebih setia akan perintah serta titah darinya. Dan di saat inilah, perduelan sengit Wuji dengan pendekar Cheng Kun pun tak dapat terhindarkan. Berkat jurus serta pusaka kuno yang terbuat dari api suci, terlihat Wuji pun mampu mendominasi pertarungan dengan pendekar Cheng Kun. Meskipun ia menggunakan pedang langit dan golok pembunuh naga sebagai senjata ampuhnya. Wuji yang tak ingin mengotori tangannya untuk membunuh Cheng Kun, ia menyerahkan sisanya pada Raja Singa Emas agar ayah angkatnya dapat membalaskan dendam atas kejahatan yang diperbuat Cheng Kun selama puluhan tahun. Sebelum tewas, Nonaruo pun menangis meminta maaf serta menyesali perbuatannya di hadapan Wuji. Dengan penuh lapang dada inilah, Nonaruo meminta Putri Zhao Min agar dapat mendampingi Zhang Wuji untuk selamanya. Di akhir kisah, terlihat Wuji dan Putri Zhao Min pun pergi bersama meninggalkan kedua pusaka yang masih tertancap. Tak tahu pasti kemana arah mereka pergi. Yang jelas kemungkinannya ia pergi ke warung Bok Darmi untuk menikmati secangkir kopi yang enak dan mantap. Hingga pada akhirnya, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sebuah penyesalan bukanlah terletak di awal perjalanan kehidupan, dan sebuah kebahagiaan bukanlah di fase dirimu disanjung dan banyak dipuji orang. Intinya, ya adalah saya Wiminasi Film pamit undur diri karena pusing tak bisa berkata indah selayaknya pelangi. Saya Wiminasi Film, bye-bye.